Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Intan Permata dari kelas Penjas 5A, NIM 1800131, nomor absen 4. Di sini saya akan kembali melakukan pemaparan materi tentang kedaruratan medis yang sebelumnya telah dijelaskan dalam kedaruratan medis 3, sekarang akan membahas tentang kedaruratan medis 4 yang di dalamnya tentang paparan panas dan luka bakar. Paparan panas sendiri di sini terdapat dua tahap atau dua tipe. Yang pertama heat exhaustion atau kelelahan panas, dan tahap 2 tentang heat stroke atau sengatan panas. Yang pertama ada heat exhaustion atau kelelahan panas. Heat exhaustion ini terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan yang suhunya relatif tinggi, yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Lalu terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, lalu gejala dan tanda yang ditimbulkan dari heat exhaustion ini. Yang pertama ada kulit basah berkeringat berlebih dan lembab, wajah pucat, lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering atau mengalami haus, lalu mual muntah, suhu tubuh meningkat lebih dari 40 derajat Celcius, nadi cepat dan lemah serta mengalami kram. Lalu di sini juga disertakan pertolongan seperti apa jika mengalami kelelahan panas atau heat exhaustion. Yang pertama adalah bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC. Nah, posisi ini dilakukan untuk menstabilkan lagi suhu tubuh dari sang korban. Lalu, posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki. Hal ini untuk mempermudah penyebaran peredaran darah ke otak kembali. Lalu, melonggarkan atau lepas pakaian korban untuk memberikan rongga udara pada tubuh korban. Lalu bila sadar beri minum air elektrolit dan selalu awasi kelelahan panas ini dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Nah, lalu yang selanjutnya ada heat stroke atau sengatan panas, di mana merupakan keadaan yang mengancam nyawa, di mana korban kekurangan cairan, lalu suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat lebih dari atau sama dengan 40 derajat Celcius. Lalu di sini ada tanda dan gejala apa saja sih yang ditimbulkan dari heat stroke ini. Yang pertama adalah kehilangan kesadaran atau kulit kering dan merah, tidak berkeringat, suhu tubuh panas, lalu mual muntah, respon menurun, nadi cepat dan kuat, serta mengalami lemah otot. Nah, heat stroke ini merupakan keadaan yang memang tingkatannya lebih parah dari heat exhaustion. Nah, pertolongan yang harus disampaikan terhadap korban yang mengalami sengatan panas, yang pertama adalah turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin dengan melakukan kompres yang dilakukan di sekitaran leher, lalu ketiak dan selangkangan. Nah, karena di situ peredaran pembuluh darahnya sangat besar dan bisa mempercepat untuk menurunkan suhu tubuh. Lalu bila sadar beri minum elektrolit, selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Bila perlu rujuk ke rumah sakit jika penderita memang mengalami tanda-tanda atau gejala yang memang sangat fatal. Lalu tentang kedaruratan medis 4 yang selanjutnya ada tentang luka bakar. Yang pertama ada penyebabnya adalah termal atau suhu tubuh lebih dari 60 derajat Celcius. Yang keduanya akibat bahan kimia yang diakibatkan oleh asam dan basa yang kuat. Yang ketiga ada listrik, yang keempat ada radiasi, dan yang terakhir ada inhalasi yang memang menyerang kepada pernapasan. Di sini juga ada tingkatan luka bakar yang ditimbulkan. Yang pertama mengalami 3 ciri. Yang pertama ada derajat luka bakar derajat 1, di mana cirinya yaitu rusak hanya pada epidermis bagian terluar kulit, kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan, dan dapat sembuh dalam 5-10 menit. Nah, ini bisa diakibatkannya karena terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Lalu ada derajat 2, di mana cirinya rusak pada epidermis dan dermis, yaitu pada bagian terluar dan bagian tengah. Kulit mengalami bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit, sembuh dalam 10-14 hari biasanya. Jika memang sangat fatal bisa mencapai 1 bulan. Nah, misalnya itu ini
terkena siraman air panas atau memegang bahan yang memang menyerap panas hingga lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, lalu derajat ketiga di sini ada rusak pada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, bagian terluar hingga terdalam. Nah, ini sangat fatal sekali karena menimbulkan tampak jaringan putih, pucat, dan gosong dan tidak sakit karena memang saking panasnya. Nah, ini tuh bisa diakibatkan oleh terkena api secara langsung yang memang bisa berakibat luka yang sangat dalam terhadap kulit. Bisa juga akibat bahan kimia yaitu asam dan basa yang sangat kuat. Lalu yang selanjutnya di sini ada penanganan luka bakar itu sendiri. Pada derajat 1 di sini ada penanganan luka yang pertama adalah hentikan proses luka bakar. Nah, proses menghentikan luka bakar ini juga bisa dilakukan dengan menyiram air panas, tapi jangan digosok. Lakukan hanya disiram untuk menstabilkan panas yang terjadi pada kulit. Lalu lepaskan pakaian dan perhiasan agar tidak terjadi iritasi atau gesekan yang menyebabkan kulit terkelupas. Lalu balut dengan bahan yang basah, longgar, dan tertutup. Nah, lalu di sini juga ada penanganan luka akibat bahan kimia. Nah, yang pertama adalah siram dengan air kurang lebih 20 menit. Nah, ada pula di sini pengobatan awal yang bisa dilakukan jika memang mengalami tersiram bahan kimia. Yang pertama, zat kimia HCl bisa dengan membasuh dengan air sabun, lalu asam oksalat bisa dengan basuh dengan natrium, lalu asam kromat bisa dibasuh dengan Na-hiposulfit encer, ada pula fenol atau kresol bisa dibasuh dengan etanol dengan kadar 10%, lalu basa seperti KOH, NaOH, dan sebagainya bisa dibasuh dengan larutan cuka. Lalu garam dikromat basuh dengan Na-hiposulfit, lalu garam alkil merkuri bisa dilakukan dengan debridemen pada bula atau keluarkan cairan. Lalu fosfor putih dengan KM nomor 4/1/5000, lalu bersihkan dengan antiseptik atau tutup dengan salep neopolisin. Nah, di sini juga ada penanganan luka bakar listrik. Namun sebelumnya kita harus memahami gejala dan tanda seseorang korban mengalami luka bakar listrik. Yang pertama adalah perubahan status mental, tampak luka bakar berat, pernapasan dangkal dan tidak teratur, denyut nadi lemah sampai tidak teraba, patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Nah, lalu penanganan yang pertama adalah lakukan penilaian dini, melihat kepada kondisi fisik korban gitu. Karena tidak menutup kemungkinan aliran listrik yang ditimbulkan itu masih berada di tubuh korban. Jadi sang penolong juga harus hati-hati dalam melakukan pertolongan. Nah, yang kedua adalah periksa dan ciri luka bakar baik di daerah listrik masuk dan listrik keluar. Lalu tutup luka, atasi shock bila ada. Nah, biasanya penanganan gejala listrik ini bisa dilakukan dengan merujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, ada pula luka bakar akibat inhalasi. Nah, luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan beracun. Gejala dan tanda yang ditimbulkan yang pertama adalah bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, butir arang karbon dalam cairan ludah, lalu bau asap pada pernapasan, kesukaran napas, pernapasan berbunyi, serak batuk, serta sukar berbicara, dan gerakan terbatas serta sianosis. Lalu pertolongan seperti apa sih yang harus dilakukan jika korban mengalami luka bakar inhalasi? Yang pertama adalah pindahkan penderita dari ruang yang memang udaranya masih berada dalam udara panas, asap, atau bahan beracun. Pindahkan kepada lingkungan yang luas yang memang kadar oksigennya bersih. Lalu berikan oksigen jika memang ada. Kalaupun tidak ada, bisa diberikan napas buatan bila perlu. Lalu lakukan penilaian dini, melihat gejala fisik yang dialami oleh pasien. Nah, jika memang korban mengalami gejala yang sangat parah, bisa dilakukan merujuk kepada rumah sakit terdekat. Nah, itu beberapa gejala serta pertolongan yang bisa dilakukan pada kedaruratan medis 4 tentang paparan panas dan luka bakar. Nah, mungkin hanya
Seperti itu materi yang bisa disampaikan. Sekian dari saya. Jika memang banyak kekurangan dan kesalahan dari saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.